tema khotbah berjalan bersama Kristus, gereja menjadi saksi bagi dunia. Jemaat kami persilakan berdiri. Kita menyambut minggu yang kedua ini setelah Epifania. Kita akan ujian dari Hidup Jemaat 15 ayatnya yang pertama. Berhimpun semua. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya.
Demikianlah kita menerima pengampunan dosa dan amanat hidup baru. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu. Kami naikkan syukur dan terima kasih atas kemurahan-Mu yang telah Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami diberikan kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan di dalam ibadah yang kami laksanakan saat ini, kami rindu juga untuk mendengarkan sabda-Mu yang menjadi suluh bagi setiap langkah kehidupan kami. Namun sebelumnya kami mohon, kuasailah kami dengan hikmat ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami serta melakukan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami dari hari lepas hari. Ya Tuhan kami, inilah permohonan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pada minggu ini terambil dari kitab Yohanes 1 ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Inilah bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia, yang disebut oleh Musa dalam Alkitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang daripada Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudara ada dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Amin. Apa yang Tuhan buat baik adanya. Saya juga merasakan kehilangan yang dalam atas dimuliakan Tuhan kekasih kita, almarhum Pendeta David beberapa waktu yang lalu. Kekuatan dan penghiburan bersama dengan Ibu Ani dan anak-anak dan jemaat sekalian. Dalam kasih Tuhan, kita lanjutkan kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, tema kita di minggu ketiga bulan yang pertama di tahun yang baru, tahun 2021 ini adalah berjalan bersama Kristus, gereja menjadi saksi bagi dunia. Tema ini adalah satu pengharapan yang mengokohkan iman dan panggilan kita di tengah-tengah dunia dewasa ini. Dunia yang sedang berjuang untuk keluar dari masalah yang sama, pandemi COVID-19, dengan masalah-masalah lain yang tetap ada. Pesawat yang jatuh, dan kemarin Jumat pagi terjadi di tengah-tengah kehidupan ini gempa yang melanda Sulawesi Barat, Majene dan sekitarnya. Mengapa? Sebab gereja bukan saja didampingi, disertai, dilindungi, dihibur, dikuatkan dan sebagainya, tetapi gereja harus mampu untuk menyaksikan bahwa dia dijaga, bahwa dia didampingi, dia disertai, dia dilindungi, dia dihibur, dia dikuatkan. Dan berbagai macam penyertaan Tuhan. Dia harus mampu saksikan itu bagi dunia. Bukan satu hal yang sulit, bukan? Cerita ini mau mengaminkan bahwa bersaksi itu bukan hal yang sulit. Dikatakan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menceritakan atau membagikan pengalamannya kepada orang lain. Dan jika pengalaman itu adalah pengalaman yang istimewa, maka cerita itu akan lebih heboh, lebih seru, dan lebih berapi-api untuk diceritakan. Contoh, seseorang yang mengagumi seorang artis terkenal, maka ketika satu waktu ada kesempatan buat dia bertemu dengan si artis, maka orang itu akan berusaha untuk mendapatkan tanda tangan si artis, mendapatkan cenderamata dari si artis, bahkan juga dia akan berupaya untuk bisa berfoto bersama. Setelah semuanya itu, apakah ia berhenti sampai di sana? Tidak. Orang itu akan membagikan pengalamannya ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang dia kasih, ketika dia berjumpa dengan teman-temannya, ketika dia berjumpa dengan orang-orang, dia akan menceritakan pengalamannya berjumpa dengan sang idola dengan penuh semangat dan antusias. Ada luapan kegembiraan, ada kebahagiaan yang dibagikan dengan perasaan yang penuh dengan sukacita. Mudah kan bersaksi? Pertanyaan buat kita adalah, bagaimana perasaan kita, perasaan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya ketika kita berjumpa dengan Kristus? Apakah Kristus adalah idola kita? Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, nats renungan kita adalah kesaksian Injil Yohanes yang tidak kita temukan dalam kesaksian Injil sinoptis. Matius, Markus, dan Lukas tidak melaporkannya. Di mana dalam nats ini mau mengajar kita untuk berefleksi kembali tentang tujuan Allah yang berkenan menemui kita, menyingkapkan dirinya. Mengapa Dia memanggil kita dalam perjumpaan dengannya, dengan Kristus, Firman yang telah menjadi manusia, Allah yang menjadi Firman dan tinggal di antara kita. Ya, Allah menemukan kita. Dalam bacaan kita dikisahkan tentang Natanael. Natanael dibawa oleh Filipus yang berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia."
yang disebutkan oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Saudara-saudara, dalam Injil Sinoptis, Nathanael dikenal dengan sapaan atau nama Bartolomeus. Ia berasal dari kota Kana di provinsi Galilea, Israel Utara. Dalam bacaan kita, Nathanael diperkenalkan oleh sahabatnya Filipus yang mengikut Yesus sebagai salah seorang murid Yesus yang pertama. Nathanael adalah seorang yang bersikap skeptis, ragu-ragu terhadap Mesias dari Nazaret. Tanpa beban dia berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ayat 47. Lalu jawab Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Nathanael berkata demikian sebab dia adalah orang Kanaan di Galilea. Dibandingkan dengan Nazaret yang terletak di gunung, mungkin dalam pikiran Nathanael, Nazaret adalah kampung udik. Maka Galilea sebagai pusat perdagangan tentunya lebih ramai dan juga maju dibandingkan dengan Nazaret. Kita bisa maklumi, dia juga belum mengenal Yesus secara pribadi. Filipus mengantar Nathanael bertemu Yesus. Dalam bacaan kita dengar dan lihat percakapan mereka. Bagaimana Yesus dan Nathanael berdialog. Saudara-saudara, Nathanael bukanlah seorang pemuda biasa-biasa saja. Yesus mengatakan dia duduk di bawah pohon ara. Apa artinya? Artinya Nathanael ia sedang mencari kebijaksanaan di dalam kitab suci. Dan oleh para pakar kitab suci, mereka sangat meyakini bahwa perkataan Yesus mengenai Nazaret di bawah pohon ara merupakan istilah mempelajari Taurat. Dia menemukan figur Yesus di dalam Taurat. Dia tahu Yesus. Itulah sebabnya ia mengakui Yesus sebagai anak Allah dan Raja Israel. Iya, Nathanael begitu bertemu dan melihat Yesus langsung mengimani bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus sang penyelamat dunia. Perjumpaan langsung dengan Yesus dan kata-kata Yesus yang pengertian sebagai orang Israel sejati tanpa kepalsuan membuat Bartolomeus, membuat Nathanael bertobat dan mengikut Yesus. Dan Yesus mengharapkan hal-hal yang besar lagi daripadanya. Pribadi Nathanael atau Bartolomeus menjadi model suatu pertobatan. Pertobatan diri di mana dari sikap yang penuh dengan keraguan dan sikap merendahkan menjadi satu sikap yang penuh dengan tekad dan semangat untuk mengikuti dan bersaksi tentang Yesus. Bagaimana dengan kita? Belajar dari teks ini, maka kita menemukan bahwa orang yang telah berjumpa dengan Kristus, di antaranya saudara-saudara dan saya, kita memiliki tanggung jawab untuk bersaksi, untuk membagikan perjumpaan kita dengan Yesus kepada orang lain. Kalau kita mau tarik ke belakang, mari kita kembali menghayati perjumpaan kita dengan Yesus, khususnya di masa pandemi ini, khususnya ketika kita memasuki hari-hari di tahun yang baru ini. Banyak hal yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Apakah itu kita skip untuk diri kita sendiri? Ataukah itu akan kita ceritakan kepada orang-orang? Akan kita bagikan tentang Yesus yang sangat baik, Yesus yang menyertai, Yesus yang melindungi, Yesus yang memberikan pengharapan kepada kita. Tanggung jawab untuk bersaksi, membagikan perjumpaan kita dengan orang lain adalah bagian utama dalam panggilan kita sebagai gereja. Di samping dua poin yang lain, yaitu bersekutu dan melayani, yang dikenal dengan 3 panggilan gereja atau trilogi panggilan gereja: koinonia, diakonia, marturia.
Bersekutu, melayani, dan bersaksi bukan istilah yang baru. Gereja adalah persekutuan dari orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, yang meninggalkan perbuatannya yang lama dan masuk dalam kehidupan baru dan siap untuk diutus kembali bersaksi bagi dunia. Filipus melakukan itu. Filipus meninggalkan teladan tentang itu. Perjumpaannya dengan Kristus disaksikannya, dibagikannya kepada Nathanael, dan Nathanael bertemu dengan Kristus, mengalami perjumpaan dengan Kristus, dan bersama-sama mereka membagikan Kristus di tengah-tengah panggilan mereka sebagai seorang rasul. Gereja dewasa ini adalah gereja dengan model persekutuan yang unik. Dalam tatanan new normal di masa pandemi COVID-19, gereja adalah persekutuan seperti ini. Sebagian bersekutu beribadah di rumah ibadah, sebagian lagi berada bersekutu di rumah. Bahkan masih ada rumah-rumah ibadah di mana jemaat gereja belum dapat melangsungkan peribadahan dalam persekutuan seperti tahun-tahun yang telah kita lewati. Dalam keadaan demikian, masihkah gereja terus setia dan antusias bersaksi tentang Kristus? Adakah gereja mengajak orang lain untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus? Atau jangan-jangan gereja sudah malas, gereja sudah emang gue pikirin? Dan atau jangan-jangan orang tidak melihat wajah Allah lagi, apalagi mengalami perjumpaan dengan Allah karena gereja tidak pernah bersaksi dan memberitakannya. Perjumpaan dengan Allah adalah refleksi holistik, adalah cermin menyeluruh dalam trilogi gereja. Tanpa mengabaikan satu panggilan pun, kita sebagai gereja harus aktif dalam segala situasi untuk berdiakonia, untuk berkoinonia, karena itu adalah panggilan kita, tanpa mengabaikan pentingnya untuk bersaksi atau marturia. Hari ini di minggu yang ketiga bulan pertama tahun 2021, hari ke-17, kita diminta untuk meneruskan semangat pemberitaan Injil, pemberitaan tentang Kristus yang berjalan bersama dengan kita, agar semakin banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Benar saudara-saudara, bahwa kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan merespon kesaksian kita, kemudian berkomitmen untuk menjadi bagian dari orang-orang yang berjalan bersama dengan Kristus. Karena persoalan kasih karunia adalah kehendak Tuhan. Pertobatan adalah bagaimana Allah merubah cara pandang seseorang. Tetapi kita ada di tengah-tengah dunia ini menjadi rekan kerja Tuhan untuk menceritakan, menyaksikan apa yang telah kita alami kepada masyarakat, kepada dunia yang semakin hari semakin penuh dengan penderitaan ini. Kita bisa belajar dari panggilan Nathanael yang awalnya meragukan kesaksian Filipus, dan karena yang mencari dan menemukan dia yang sesungguhnya adalah Kristus, yang berkenan untuk berjumpa dengannya, maka Nathanael pun merespon dengan mengiringi Yesus untuk menjadi saksi sebagai bagian dari 12 rasul yang ada. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, murid-murid pertama dipanggil dan menjadi saksi Kristus sampai akhir hidup mereka. Dalam sejarah panjang gereja sampai hari ini pun, gereja dipanggil dalam perjumpaan dan berjalan mengiringi Kristus. Bukan hanya satu yang mengalami hal seperti Nathanael dan juga Filipus. Bukan hanya satu juga yang di akhir hidupnya dia juga mati martir untuk menyaksikan perjumpaannya dengan Kristus. Oleh sebab itu, mengawali minggu-minggu di tahun yang penuh dengan anugerah ini, mari kita melalui ekspresi spiritual yang nyata lewat kesatuan persekutuan di tengah keberagaman, di tengah-tengah persoalan, permasalahan, tantangan kehidupan, lewat pelayanan kasih kepada sesama,
dan juga kegembiraan telah bertemu dengan Sang Juru Selamat yang terekspresi lewat pola pikir, lewat sikap hidup, lewat tutur kata kita, lewat keutuhan dan damai sejahtera, sukacita dalam keluarga. Gereja yang kokoh dalam koinonia akan memiliki daya dorong yang kuat untuk melakukan berbagai karya diakoni, sehingga kemudian mampu menghasilkan berbagai karya marturia yang efektif. Sinergi seperti ini dapat menjadi gambaran tentang gereja yang berjalan bersama Kristus dan menjadi saksi bagi dunia ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, dipersilakan berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengaku iman kita dengan sikap sempurna dan dengan kesungguhan hati. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Putra kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa kami secara bersama-sama. Mari kita. Ya Allah, ya Tuhan kami datang dan menaikkan syukur atas kasih dan kemurahan yang selalu nyata di sepanjang hidup kami. Tuhan yang selalu mengasihi kami dan memberkati kami masing-masing melalui berkat yang kami terima, baik berkat rohani maupun berkat jasmani di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Tuhan juga selalu memberkati pekerjaan kami, usaha, bahkan tanggung jawab kami masing-masing, dan selalu memberikan bagi kami kekuatan serta kemampuan. Kami berdoa menyerahkan keluarga kami masing-masing, mulai dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir. Tuhan berikan kesehatan yang prima dan jauhkanlah dari segala malapetaka sampai sakit penyakit pun. Berkati juga saudara-saudara kami yang sementara mengalami kelemahan tubuh karena sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Berkati dokter yang merawat, pakailah mereka sebagai alat dalam tangan Tuhan, melalui berbagai cara dan juga melalui makanan dan minuman serta obat-obatan. Terutama kami berdoa untuk Ibu Sarini, mertua dari Ibu Penatua Devi Musanto, dan orang tua dari Bapak Harun Musanto yang sementara menjalankan perawatan di Rumah Sakit Magelang. Tuhan senantiasa memberkati keluarga mereka yang mengalami perkembangan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati mereka supaya mereka senantiasa mengalami kebahagiaan, sukacita, dan panjang umur selalu, serta senantiasa bersyukur dalam segala hal. Kami berdoa bagi para pelayan, pendeta, majelis jemaat, pengurus-pengurus komisi, koordinator sektor, dan semua perangkat pelayan serta pegawai gereja dalam menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan yang Tuhan utus di tengah-tengah jemaat untuk bekerja sama dalam mengembangkan misi Tuhan di dunia ini. Kami juga berdoa untuk organis, prokantor, operator multimedia, operator sound system, kameramen, dan tim editing. Tuhan berkati
bahkan juga pekerjaan dan pelayanan mereka dimanapun mereka berada, sehingga mereka juga mampu menjadi kesaksian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga maupun pendeta David. Tuhan berkati Ibu Ani dan juga anak-anak serta keluarga besar yang ada. Berikanlah bagi mereka hati yang penuh dengan sukacita serta kekuatan untuk mereka dapat menjalani kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan dengan senantiasa berpegang pada firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi pandemi COVID-19. Tuhan senantiasa pulihkan segala keadaan agar kami pun bisa leluasa lagi untuk melakukan segala kegiatan kami, baik kegiatan di tengah masyarakat maupun kegiatan di lingkungan gereja. Walaupun saat ini kami masih beribadah secara online dan juga offline, tetapi itu tidak membuat iman kami menjadi kendor. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, Tuhan berkati mulai dari tingkat pusat sampai daerah terpencil sekalipun dalam menjelaskan segala hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan negara, dalam juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang mereka terima. Kiranya mereka juga dapat menjalani dengan rasa takut akan Tuhan dan bertindak adil, bijaksana dalam mengambil keputusan. Kami juga berdoa untuk gereja secara mendunia, Indonesia dan juga dalam wilayah pelayanan yang ada. Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan putus. Pakailah mereka sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk memperluas misi pelayanan di tengah dunia ini. Kami yakin dengan sungguh bahwa hanya di dalam cinta kasih Tuhan yang selalu menyertai kami sekalian sebagai umat-Mu dan selalu menuntun keberadaan hidup kami, maka melalui cinta kasih itulah kami dasari doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan seperti yang telah diajarkan dan diambil dari Nats. Persembahan 1 dari Tawarikh 16 ayat yang ke-29, 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi dari Kejadian 439 bait pertama. Bila Tuhan keras melanda.
dalam doa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu, Bapa di surga. Oleh karena kasih dan pengertian-Mu, boleh kami terima dan nikmati kasih ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami ini semua daripada-Mu saja. Bapa di surga, kami yang memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepada-Mu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kita silakan duduk kembali. Warta jemaat, Minggu 17 Januari 2021. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat, sampai saat ini penyebaran COVID-19 terus meningkat. Untuk itu disampaikan kepada seluruh jemaat agar tetap menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, selalu memperhatikan protokol kesehatan, dan apabila di dalam kepentingan yang mendesak disarankan agar tetap tinggal di rumah saja. Pendeta dan majelis dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran, dan selamat berbahagia kepada Bapak, Ibu yang berulang tahun pernikahan dari tanggal 17 Januari hingga 23 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan sukacita. Adapun yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sebagai berikut. Ulang tahun kelahiran. Pertama, Pendeta Frank Corona tanggal 18 Januari dari sektor Bogor. Anak Pasian Noah R dari keluarga Sigit Indratno dari sektor 1 tanggal 21 Januari. Bapak Saharaja Sinaga tanggal 22 Januari dari sektor 1, dan Ibu Juliana Sigit dari keluarga AF Citorus tanggal 23 Januari sektor 2. Ulang tahun pernikahan pertama, keluarga Adrianus Bayu Sudibyo tanggal 17 Januari dari sektor 3, dan keluarga Dewi Hasilolo tanggal 23 Januari dari sektor 3. Bagi warga jemaat yang berkelinduan untuk mendukung kegiatan pelayanan gereja, dan juga bagi warga jemaat yang telah menyiapkan persembahan syukur setelah pelaksanaan ibadah dapat menyalurkan melalui rekening gereja atas nama PKPU Atam Senjaya BNI Sompa dengan nomor rekening 0811 01 043 328 533, atau dapat menyerahkan tunai kepada bendahara jemaat secara langsung maupun melalui koordinator sektor masing-masing. Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, hanya di dalam kasih dan penyertaan Tuhan sajalah kita akan mampu bersaksi melalui sikap hidup kita dimanapun kita berada. Dipersilakan jemaat untuk berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menyanyi dari Kim 15 kedua ayat 1. Di kamar aku, di kamar
dan